Tasawuf akhlaki. Topik yang dibahas yaitu pengertian tasawuf akhlaki, ciri-ciri tasawuf akhlaki, konsep tasawuf akhlaki, tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki. Kesimpulan. A. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki jika ditinjau dari sudut bahasa merupakan bentuk frase atau dalam kaidah bahasa Arab dikenal dengan sebutan jumlah idafah. Frase atau jumlah idafah merupakan gabungan dari dua kata menjadi satu kesatuan makna yang utuh dan menentukan realitas yang khusus. Dua kata itu adalah tasawuf dan akhlak. Arti dari kata tasawuf dalam bahasa Arab adalah bisa membersihkan atau saling membersihkan. Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia yang menjadi cacarannya. Tasawuf akhlaki ini bisa dipandang sebagai contoh tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia atau dalam bahasa sosialnya moralitas masyarakat. Oleh karena itu, tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus terrealisasi dalam rentang waktu kehidupan manusia. Agar mudah menempatkan posisi tasawuf dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial, para pakar tasawuf membentuk spesifikasi kajian tasawuf pada ilmu tasawuf akhlaki yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya aku telah diutus dengan tujuan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, tasawuf akhlaki dapat terrealisasi secara utuh jika pengetahuan tasawuf dan ibadah kepada Allah SWT dibuktikan dalam kehidupan sosial. B. Ciri-ciri tasawuf akhlaki. 1. Melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam ajaran-ajarannya, cenderung memakai landasan Quran dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. 2. Kesinambungan antara hakikat dan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniahnya dengan fikih sebagai aspek lahiriniahnya. 3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. 4. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. 5. Tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang dikembangkan lebih transparan hubungan antara Tuhan dan manusia. C. Konsep tasawuf akhlaki. Pendekatan yang digunakan tasawuf akhlaki adalah pendekatan akhlak yang terdiri dari 1. Takhali. Takhali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Takhali juga berarti mengosongkan diri dari akhlak tercela. Menurut kaum sufi, kemaksiatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir adalah segala sifat tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir seperti tangan, mulut, dan mata. Maksiat batin adalah segala sifat tercela yang diperbuat oleh anggota batin yaitu hati. 2. Tahali. Tahali ialah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Tahapan tahali dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Tahali juga berarti menghiasi diri dengan jalan membinasakan diri, dengan jalan
Berbuatan baik, berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar maupun yang bersifat dalam. Kewajiban yang bersifat luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti salat, puasa, dan haji. Adapun kewajiban yang bersifat dalam contohnya yaitu iman, ketaatan, dan kecintaan kepada Tuhan. Berikut contoh sikap atau perilaku dalam upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. A. Tobat, artinya memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. B. Wara, artinya meninggalkan segala keraguan-keraguan antara yang halal dengan yang haram atau syubhat. C. Zuhud, artinya pola pikir yang menghindari dan meninggalkan keduniawian karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Fakir, artinya tidak meminta lebih dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. E. Sabar dimaksudkan sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menahan hawa nafsu, dan sabar dalam menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. F. Tawakal, artinya bersandar atau mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap kepentingan. G. Ridha, artinya menerima segala apa yang telah ditakdirkan Allah dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. 3. Tajalli. Tajalli merupakan terbukanya dinding penghalang atau tabir yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai sinar ilahi. Hal ini dapat dilihat setelah seseorang mampu menguasai dirinya serta dapat menanamkan sifat-sifat terpuji dalam jiwanya, maka hatinya akan menjadi jernih serta memancarkan ketenangan dan ketentraman. D. Tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki. 1. Hasan al-Basri. Hasan al-Basri yang nama lengkapnya Abu Said al-Hasan bin Yasar adalah seorang zahid yang amat mansur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau 729 Masehi. Ia dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Menurut Hamka, ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basri yaitu sebagai berikut. A. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. B. Dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan rasa benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh darinya. C. Dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggalkan mati oleh suaminya. D. Orang yang beriman senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang akan mengancam. E. Hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya, hari kiamat yang akan menagih janjinya. F. Banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. 2. Al-Muhasibi. Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi wafat 243 Hijriah, menempuh jalan tasawuf karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya. Tatkala mengamati mazhab-mazhab yang dianut umat Islam, Al-Muhasibi menemukan berbagai kelompok di dalamnya. Di antara mereka ada sekelompok orang yang tahu tentang keakhiratan, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu karena kesombongan dan modifikasi dunia. Di antara mereka terdapat pula orang-orang terkesan sedang melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban, meladani Rasulullah Subhanahu wa taala tatkala sudah melaksanakan halal di atas. Menurut Al-Muhasibi, seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyatuan antara fikih dan tasawuf. Ia akan meladani Rasulullah dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. 3. Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin
Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di Gabung Ghazla, suatu kota di Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, 3 tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yaitu dalam tasawufnya memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan doktrin Ahlu As-Sunnah wa Al-Jamaah. Dari paham tasawufnya, ia menjauhkan semua kecenderungan gonis dan memengaruhi para filsafat Islam, sekte Islamiyah, aliran Syiah, Ikhwan As-Safa, dan lain-lainnya. Ia menjauhkan tasawufnya dari paham ketuhanan Aristoteles seperti emanasi dan penyatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Kesimpulan 1. Tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang berkonsentrasi pada upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ciri-ciri dari tasawuf akhlaki lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, takhali, tahli, dan tajali. 3. Konsep dari tasawuf akhlaki yaitu dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama, takhali, tahap pembersihan dan pengosongan jiwa dari sifat-sifat tercela. Tahap kedua, tahali, yaitu tahap penghiasan diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan tahap ketiga yaitu tajalli, terbukanya dinding penghalang atau tabir yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki yaitu Hasan Al-Basri, Al-Muhasibi, dan Al-Ghazali.